Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan kembali mengupdate nih informasi seputar penetapan NIP CPNS 2019. Apakah dia ada yang menerima SK CPNS atau masih ada yang menunggu-nunggu nih penetapan NIP-nya dari instansi kalian? Jadi diketahui bahwa baru sebagian instansi yang memberikan SK CPNS-nya ya kepada para peserta CPNS 2019, dan masih banyak lagi instansi yang masih proses verifikasi untuk penetapan NIP CPNS 2019 itu. Nah, jadi di sini dilansir pada kompas.com mengatakan bahwa hasil akhir seleksi CPNS 2019 ini telah diumumkan pada 30 Oktober 2020. Peserta CPNS yang dinyatakan lulus harus melakukan pemberkasan secara digital melalui akun masing-masing di sscn.go.id. Jadi ini sudah dilalui prosesnya ya teman-teman. Setelah pemberkasan selesai dan dinyatakan lolos, peserta akan mendapatkan SK CPNS yang di dalamnya itu memuat terhitung mulai tanggal atau TMT, nomor identitas pegawai negeri sipil atau NIP, jabatan, pangkat, dan golongan ruang, serta gaji. Mereka yang lolos CPNS 2019 menanyakan kapan sih penetapan NIP dilakukan. Nah, pertanyaan ini diajukan melalui komentar pada unggahan Twitter Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Di sini bisa dilihat dari postingan BKN ini ada beberapa komentar yang menanyakan @CPNS Kumham kapan Min posting sesuatu please. Pak Tony ini juga berkomentar kalau bisa sih secepatnya aja Min, soalnya pas kemarin mengunjungi tempat tugas mendapat antusias dan ekspektasi tinggi dari sana buat segera bertugas, karena saya dan rekan-rekan CPNS adalah tenaga pendidik yang sangat dibutuhkan di sekolah. Jadi sudah ada ya para peserta CPNS nih, walaupun belum keluar NIP-nya, walaupun belum ada TMT atau SK CPNS-nya, mereka sudah berkunjung ke instansi tempat mereka akan ditugaskan. Nah, bagaimana dengan rekan-rekan CPNS yang lain? Apakah juga sudah berkunjung nih ke instansi tempat kalian akan ditugaskan nantinya? Lalu, kapan NIP dan SK CPNS ditetapkan? PLT Kepala Biro Humas BKN Paryono menjelaskan sesuai standar operasional prosedur atau SOP BKN, proses penetapan NIP dapat berlangsung selama 12 hari kerja. Sementara durasi waktu yang diperlukan untuk mendapatkan SK CPNS tergantung masing-masing instansi. Saya kira kalau dari instansi tidak akan lama memproses SK CPNS-nya, ujar Paryono melalui pesan tertulis kepada kompas.com pada Jumat 4 Desember 2020. Adapun TMT SK CPNS tergantung kapan berkas usul tersebut disampaikan ke BKN. Seperti diketahui, setelah proses validasi data peserta lulus seleksi CPNS, ada tahapan penerbitan nomor induk pegawai atau NIP yang ditetapkan oleh BKN. Proses ini dilakukan setelah BKN memperoleh usulan dari instansi. Apabila usul disampaikan pada Desember 2020, maka TMT CPNS adalah 1 Januari 2021. Nah, jadi sempat ya kemarin ada di salah satu video saya di kolom komentar yang menanyakan apakah semua instansi itu sama tanggal TMT-nya 1 Desember. Jadi berbeda-beda ya teman-teman untuk tiap instansi, tergantung dari kapan mereka mengusulkan berkasnya ke BKN. Nah, seperti diketahui bahwa di November 2020 kemarin itu sudah ada instansi yang mengusulkan berkasnya begitu cepat ke BKN ya. Jadi tanggal TMT untuk para peserta yang ada di instansi tersebut otomatis adalah di Desember atau tanggal 1 Desember 2020 mereka mendapatkan SK CPNS sesuai dengan yang ada di TMT-nya ya teman-teman. Nah, kemudian ada pun untuk beberapa instansi nih yang masih dalam proses validasi dari instansinya ke BKN, seperti sekarang ini masih banyak ya teman-teman yang belum ada kabar sudah sampai di mana nih progresnya. Jadi mereka otomatis karena pengajuannya itu di Desember, otomatis nanti untuk tanggal TMT mereka itu adalah di tanggal 1 Januari 2020. Jadi agak molor ya dari target atau waktu yang telah ditargetkan oleh BKN, yaitu di tanggal 1 Desember harusnya seluruh instansi itu sudah TMT. Tapi apa daya ya, entah situasi dan kondisi
status yang berbeda-beda tiap instansi. Jadi ada instansi yang masih sementara validasi atau proses verifikasi berkas di bulan Desember ini, sehingga otomatis tanggal TMT-nya itu diundur lagi di Januari. Jadi kalian bersabar aja untuk instansi yang masih sementara diverifikasi nih di instansinya, jadi TMT-nya di bulan atau di tahun depan. Adapun langkah-langkah pengusulan NIP ini, jadi seperti yang diberitakan pada kompas.com ya 18 November 2020 bahwa langkah-langkah pengusulan NIP ini diatur dalam peraturan BKN 14 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan PNS. Nah, rinciannya yang pertama adalah pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi menyampaikan usul penetapan NIP kepada BKN, termasuk kelengkapan dokumen pemberkasan peserta yang sudah diverifikasi oleh masing-masing instansi. Langkah kedua, tim pengadaan BKN akan melakukan pengecekan atau validasi berupa pemeriksaan dan kelengkapan dokumen-dokumen yang sudah diverifikasi instansi, apakah sudah sesuai dengan administrasi ataupun persyaratan dan regulasi pelaksanaan seleksi CPNS itu. Langkah ketiga adalah hasil pemeriksaan dan penelitian usul NIP dari instansi ini dikategorikan berupa usul penetapan NIP yang memenuhi syarat atau MS, ditetapkan NIP oleh BKN, kemudian usul penetapan NIP yang bahannya itu tidak lengkap atau BTL, yang dikembalikan dengan surat pemberitahuan ke instansi untuk dilengkapi, dan usul penetapan NIP yang tidak memenuhi syarat atau TMS dikembalikan dengan surat pemberitahuan ke instansi. Nah, jadi kalau misalnya masih ada nih berkas-berkas dari peserta CPNS yang diajukan oleh instansinya ke BKN tapi masih kurang lengkap, maka itu masih ada kesempatan untuk kemudian dilakukan perbaikan. Kecuali untuk hal-hal yang sifatnya fatal ya teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan di saluran BKN ataupun yang sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya tentang apa saja yang menyebabkan pemberkasan itu batal. Langkah berikutnya adalah PPK dalam waktu 30 hari kerja setelah menerima penetapan NIP dari BKN kemudian akan membuat keputusan pengangkatan. BKN akan melaksanakan proses penetapan NIP CPNS ini secara elektronik melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau SAPK dan aplikasi pendukung dokumen elektronik atau Doku Digital serta pertimbangan teknis penetapan NIP secara digital. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.